wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti motor Extravan ya. Ini Toyota Soluna. Nah, di sini saya menggunakan untuk penggantinya sudah terpasang ya. Ini yang lama, kondisinya seperti ini, sudah lemah ya. Di sini sudah lemah. Karena itu perlu penggantian baru. Oke ya. Ini menggunakan merek Denso, tapi nggak tahu ini ori atau enggak ya. Yang jelas harganya cukup murah. Kemudian untuk proses pemasangan sebenarnya sangat gampang sekali ya. Di sini. Nah, untuk proses pemasangan kita tinggal melepas mor ini ya. Baut ini 3, oke ya, kita lepas ini, tapi nanti agak susah, perlu diketok terlebih dahulu ya. Kemudian di bagian bawahnya ya, di sebelah sini, di sini nanti juga ada tiga baut ya, sama nih 1, 2, dan 3 di sebelah sini ya, 1, 2, 3. Nah, 3 baut itu nanti dilepas, kemudian tinggal diambil. Untuk posisi pemasangan nggak akan mungkin terbalik ya, karena posisi motor sendiri belakangnya di sini bentuknya berbeda ya, seperti ini, jadi nggak akan mungkin terbalik. Nah, posisinya seperti ini. Setelah dipasang di tempatnya ya, kemudian kita pasang penutup belakang ya. Ini jangan lupa kabelnya dirapikan seperti ini. Di sini bagian penutup belakang pelindung kabel ya. Ini ada cowaan, ini sebagai tempat kabel. Kemudian di sini ada tempat baut 10-an ya, di sini. Tinggal kita pasang aja seperti ini ya, dua-duanya kita pasang ya. Oke ya, setelah dipasang posisinya seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah nanti ada knob seperti ini ya. Nah, knob ini nanti dapatnya di bagian dudukan radiator ini ya. Nah, ada 2 ini, nanti dapatnya di sebelah situ. Nah, untuk proses pelepasan di sini sebenarnya sangat mudah ya, karena untuk kipas di sini saya menggunakan mobil Toyota Soluna ya, grade sama, Starlet juga saya kira hampir sama ya. Yang jelas yang pertama kita harus melepas selang bagian atas ini terlebih dahulu, karena untuk melepasnya itu sangat susah apabila ini tidak dilepas. Karena itu ini dilepas terlebih dahulu. Remnya kita tarik belakang, kemudian selangnya kita dorong pakai obeng. Oke ya. Untuk baut sendiri, nah yang perlu dipas ini ya, 1, kemudian di sebelah sini ya. Nah, di sini ada 2, ada 3 baut untuk bagian dari dudukan kipas Extravan maupun radiator. Nah, kemudian klemnya perlu dilepas ya. Ini klem Extravan dan klem kipas radiator. Setelah itu, nah ini di sini moncongnya atau telale ya. Ini untuk filter ya, saluran udara, itu juga perlu dilepas untuk mempermudah proses pemasangan. Nah, itu untuk pembongkaran. Kemudian untuk pemasangan sama seperti halnya kebalikan ya. Nah, tinggal kita pasang aja knob yang tadi kita pasang di bagian titik tadi ya. Oke ya, kemudian setelah dipasang bautnya yang 3 tadi ya. Oke, ini 1, 2, 3 udah terpasang ya. Knob sebelah bawah juga sudah pas. Ini soket sudah saya pasang ya, dua-duanya. Nah, untuk pengetesan sebenarnya gampang sekali ya. Tinggal kita kunci kontak on, posisinya on, kemudian kita lepas ini. Nah, untuk Toyota Grid Corolla kemudian Soluna ini hampir sama ya letaknya. Ini namanya water temperature sensor. Nah, ketika kita lepas seperti ini, maka otomatis keduanya harusnya menyala secara bersamaan. Kemudian ketika terpasang lagi, maka otomatis kipasnya mati ya secara bersamaan juga. Nah, untuk ciri-ciri kipas atau motor ya, motor Extravan maupun motor radiator yang sudah lemah itu biasanya ditandai dengan apa ya, istilahnya
putaran ya. Tanda-tandanya yang pertama itu putarannya agak lambat ya, semisal salah satu udah nyala yang satu belum. Kemudian yang kedua kadang nyala kadang tidak ya, ini tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti bisa jadi nanti mati total ya, karena secara umum untuk kipas ya, ini yang tipe dual seperti ini, ada extra fan sama kipas radiator. Apabila salah satu tidak menyala, maka proses pendinginan tentunya akan berkurang dan bisa jadi nanti mesinnya bisa overheat dan lain sebagainya. Tapi nanti untuk beberapa kendaraan yang tipe tunggal tentunya lebih berbahaya lagi efeknya ya. Dan karena itu perlu diperhatikan ya. Ini seperti ini. Kemudian ini nanti tinggal di sealant ya. Kemudian kita pasang kembali selang radiator atau upper ya, upper hose-nya ya. Ini selangnya sudah saya sealer ya, sealer. Kemudian kita tunggu beberapa setengah jam lah untuk proses pengiringan ya. Ini kipasnya juga udah terpasang rapi ya, seperti ini kabelnya. Kita pastikan aman juga ya. Oke, ini isolasi hanya sebagai pengaman aja, nanti ketika ada air masuk tampungan sudah dipasang kembali. Kemudian nanti tinggal kita tambahkan air radiator ya, karena tadi ada beberapa yang hilang atau terbuang ya ketika pembongkaran upper hose ini atau selang bagian atas ini. Oke ya, mungkin itu saja tutorial bagaimana cara mengganti ya motor extra fan. Ini untuk Toyota Soluna, Grid Corolla juga sama, Twin Cam juga sama. Saya akhiri, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.